Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nono Triwijayanto dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Muhammadiyah Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem indera manusia bagian mata. Oke, lanjut. Langsung saja. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata paling sederhana tak lain hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya adalah terang atau gelap. Mata yang kompleks dipergunakan untuk memberikan pengertian visual. Mari kita lihat bagian-bagian dari mata. Bisa teman-teman lihat sendiri dari gambar-gambar mata. Kemudian kita next saja, kita melihat fungsi dari bagian-bagian mata tersebut. Yang pertama itu ada bagian luar dari mata. Struktur luar mata itu yang pertama ada alis. Alis berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. Yang kedua ada kelopak mata. Kelopak mata berfungsi untuk melindungi mata dari kotoran dan debu. Kemudian kelenjar air mata yang berfungsi menjaga supaya mata tidak kering dengan cara menghasilkan air mata. Kemudian ada bulu mata berfungsi untuk melindungi mata dari cahaya dan debu. Next. Selanjutnya ada struktur dalam mata. Struktur dalam mata ada yang pertama itu ada kornea. Kornea itu berfungsi untuk menerima cahaya dari sumber cahaya. Kemudian ada pupil. Pupil itu berfungsi untuk menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian dalam mata. Kemudian retina. Retina itu memiliki fungsi untuk menerima cahaya dan diteruskan ke otak. Kemudian ada saraf optik yang berfungsi untuk meneruskan rangsang cahaya menuju otak dan memberikan kesan visual. Masih struktur dalam mata. Itu ada sklera. Sklera itu merupakan lapisan luar mata yang berwarna putih dan relatif kuat. Kemudian ada konjungtiva, selapu tipis yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan bagian luar sklera. Kemudian ada iris. Iris jaringan berwarna yang berbentuk cincin, menggantung di belakang kornea, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya. Kemudian ada humor aqueous, cairan jernih dan encer yang mengalir di antara lensa dan kornea, mengisi segmen anterior mata, serta merupakan sumber makanan bagi lensa dan kornea, dihasilkan oleh prosesus ciliaris. Kemudian ada humor vitreous, yaitu gel transparan yang terdapat di belakang lensa dan di depan retina, mengisi segmen posterior mata. Baik, selanjutnya kita dapat melihat cara-cara kerja dari mata. Baik, selanjutnya itu ada cara kerja dari mata atau proses masuknya cahaya ke mata. Cahaya yang masuk melalui kornea diteruskan ke pupil dan ke iris. Iris yang akan mengatur jumlah cahaya yang masuk dengan cara membuka dan menutup seperti halnya celah pada lensa kamera. Jika lingkungan di sekitar gelap, maka cahaya yang masuk akan lebih banyak. Jika lingkungan di sekitar terang, maka cahaya yang masuk menjadi lebih sedikit. Ukuran pupil dikontrol oleh otot string finger yang membuka dan menutup iris. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya itu ada sel reseptor pada retina. Ada dua,
macam sel reseptor pada retina, yaitu sel kerucut atau sel konus dan sel batang atau sel basilus. Sel konus berisi pigmen lembayung dan sel batang berisi pigmen ungu. Kedua macam pigmen akan terurai bila terkena sinar, terutama pigmen ungu yang terdapat pada sel batang. Oleh karena itu, pigmen pada sel basilus berfungsi untuk situasi kurang terang, sedangkan pigmen dari sel konus berfungsi lebih pada suasana terang, yaitu untuk membedakan warna. Semakin ke tengah, maka jumlah sel batang semakin berkurang, sehingga di daerah bintik kuning hanya ada sel konus saja. Selanjutnya itu ada pigmen ungu pada sel basilus. Pigmen ungu yang terdapat pada sel basilus disebut rhodopsin, yaitu suatu senyawa protein dan vitamin A. Apabila terkena sinar, misalnya sinar matahari, maka rhodopsin akan terurai menjadi protein dan vitamin A. Pembentukan kembali pigmen terjadi dalam keadaan gelap. Untuk pembentukan kembali memerlukan waktu yang disebut adaptasi gelap. Disebut juga sebagai adaptasi rhodopsin. Pada waktu adaptasi, mata sulit untuk melihat. Kemudian ada pigmen lembayung pada sel konus. Pigmen lembayung dari sel konus merupakan senyawa iodopsin yang merupakan gabungan antara retinin dan opsin. Ada 3 macam sel konus, yaitu sel yang peka terhadap warna merah, hijau, dan biru. Dengan ketiga macam sel konus tersebut, maka dapat menangkap spektrum warna. Kerusakan salah satu sel konus akan menyebabkan buta warna. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.